بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Di antara berdagang yang paling hebat adalah Anda duduk, minum, bertelekan bersama istri dan anak-anak di atas kursi goyang, sedangkan duit Anda diputarkan oleh orang dengan putaran yang sama. Sedangkan Anda telah meletakkan mesin pencetak uang di mana-mana. Anda duduk. Tidak maukah antum semua seperti itu dalam masalah akhirat? Itu ada dalam masalah akhirat. Ada itu di akhirat ya ikhwan. Bukan tidak ada. Anda bercumbu dengan istri akan tapi pahala Anda mengalir dari yang lainnya, apakah tidak mau? Seperti itu. Tidak maukah seorang muslim dia mendapatkan nikmat akan tapi pahala juga mengalir seperti air di sungai? Yang tinggal hanya kemauan. Itu ada di dalam kehidupan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Jika seandainya mati anak Adam, terputuslah amal kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lahu. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh. Dia sedang di alam kubur, akan tapi pahalanya masih berputar. Mesin-mesin pencetak uangnya masih berjalan, sedangkan dia itu pun dia bisa di dunia, dia masih di dunia, akan tapi mesin pencetak uangnya ada di dunia. Dan itu 3 hal. Makanya Rasulullah SAW 2 orang yang seharusnya diirikan, 2 orang yang seharusnya diirikan. Ithnani maghmumani indan nas, 2 hal yang seharusnya diirikan oleh manusia. Orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala harta, kemudian diinfakkan harta pada siang harinya dan malam harinya. Dia tebarkan harta supaya harta tersebut menjadi mesin pencetak amal, ibadah pada dia. Dia berleha-leha, kan tapi amalnya sedang orang mencetak amal untuk. Infaklah yang dia berikan ke masjid, wakaflah yang dia berikan ke masjid, kan tapi dia coba dia. Aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dia berikan kepada orang, kemudian dilaksanakan, dia akan mendapatkan pahala yang serupa tanpa dikurangi 1 rupiah pun. Rasulullah SAW mengatakan, "Man dalla 'alal khairi kafa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka seperti pahalanya seperti orang yang mengerjakannya. Menunjukkan kebaikan adalah sebuah tindakan yang bisa dilakukan oleh semua muslim. Menunjukkan kebaikan kepada seorang muslim, mengarahkannya kepada kebaikan Islam, dia sama mendapatkan pahala sama. Man dalla 'alal khair. Apalagi jika seandainya dia masuk ke dalam amal yang sekarang lagi tren bisnisnya adalah bisnis piramid, apa yang istilah sekarang ini, multi level marketing, MLM. Saya mengajarkan 100 orang. 100 orang mengajarkan di bawahnya 100 akan berjumlah 1 juta. 1 juta mengajarkannya, menjadi pahala terus mengalir kepada yang pertama. Subhanallah, pahala yang sangat luar biasa. Yang mengesetnya, sentuhan tangannya, maka setiap detik-detik yang dilalui anak tersebut dalam kebaikan, orang tuanya akan mendapatkannya. Walad salih. Maka begitu mulianya seorang muslim di dalam membina rumah tangganya, karena dia tahu bahwa anak-anaknya adalah aset akhirat baginya, aset akhirat untuk, maka dia berupaya mati-matian untuk mendidiknya menjadi anak yang saleh. Bukan apa-apa, bukan hanya untuk mendapatkan dia menjadi anak yang saleh, penyejuk pandangannya dan penyejuk hatinya, bukan itu yang dia inginkan. Mudah-mudahan bisa mengalir semua pahala anak tersebut kepada dia, mengalir pahala tersebut kepada dia. Jadi di dalam perdagangan akhirat harus kita lihat hal-hal yang seperti itu. Apa yang bisa kita amalkan dari 3 hal ini, maka jadilah. Semuanya amal ya ikhwan.
semuanya amal. Ilmu kalau tidak ditujukan dengan akhirat maka dia tidak akan berguna. Harta kalau seandainya tidak dilengketkan dengan akhirat maka dia akan sia-sia. Tidak akan ada gunanya namanya harta yang kita cari kalau seandainya tidak diikat dengan akhirat. Sebutkan kepada saya Abdurrahman bin Auf dan kekayaannya, Utsman bin Affan dan kekayaannya, Abu Bakar dan kekayaannya. Kemana mereka infakkan? Di jalan Allah Azza wa Jalla. Akan tapi sebutkan apakah mereka dikenal oleh manusia sebelum dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang makhluk yang berada di sekitarnya sebelum dikenal Allah Azza wa Jalla. Apakah mereka dikenal karena kekayaannya? Tidak. Mereka tidak dikenal karena kekayaannya. Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abdullah bin Zubair, Zubair bin Awwam dan yang lainnya dikenal karena kedermawanannya di jalan Allah Azza wa Jalla. Kedermawanannya di jalan Allah. Dia lengketkan harta tersebut kepada akhirat sehingga dia menjadi amal. Dia angkat namanya, wa rafa'na laka dzikra. Kami angkat namamu. Itu di dunia sebelum diangkat namanya di akhirat. Ya Allah Azza wa Jalla. Itu yang harus kita pahami tentang masalah menyangkut dengan datangnya bulan Ramadan. Yang ketiga adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ramadan dengan ibadah. Pertama tadi kita katakan tentang masalah masa, yang kedua tentang masalah perdagangan, yang ketiga adalah masalah ibadah di dalam Ramadan. Ibadah di dalam bulan Ramadan ini sangat luar biasa. Sangat luar biasanya apa? Allah Subhanahu wa taala menilai ibadah yang ada di dalam hati bukan dengan yang zahir. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Dua orang yang berdiri melakukan salat menghadap Allah Azza wa Jalla, menghadap Allah. Dua orang bertakbir dengan takbir yang sama, melakukan gerakan yang sama, akan tetapi yang satu di surga naim dan yang satu lagi di neraka jahim. Yang satu lagi di neraka jahim. Perbedaannya apa? Akan tapi pergerakan sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mutu ibadah. Mutu ibadah. Ramadan adalah kesempatan untuk meningkatkan mutu di dalam beribadah kita kepada Allah. Kalau seandainya semua orang setiap bertambah waktu dia naik pangkat, setiap pegawai ketika dia bertambah waktu dia naik jabatan dan semacamnya, setiap mahasiswa bertambah masa dan belajar dia menaik tingkat, maka kita seharusnya juga menaikkan tingkat dalam beribadah kita kepada Allah SWT. Ini harus. Kalau seorang muslim tidak mempunyai cara untuk meningkatkan, maka celakalah dia. Alangkah sengsara, berletih, masuk dalam pengajian 20 tahun, 30 tahun, akan tapi pahalanya juga hanya itu saja, tidak pernah meningkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat mubazir, letih. Sama dengan orang yang sibuk, dia sibuk pula, akan tapi ketika orang membentangkan keuntungannya, dia membentangkan hal-hal yang kosong. Tidak, dia bentangkan kiranya dia berdagang berleha-leha, kiranya dia bekerja berleha-leha. Dia sangka orang berpeluh, dia berpeluh pula. Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tapi dia hanya sangka dia butuh hanya peluhnya saja. Dia sangka gerakan yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah, tidak. Gerakan yang sama tidak akan membuatkan harta yang sama. Jangan menjadi bergerak yang sama, akan tapi pahala tidak dapatkan yang sama. Ini mubazir. Dan bukan hal itu saja, alangkah sedih dan malangnya nasib seorang muslim kalau seandainya gerakan boleh sama, pukulan pengajian boleh sama, ya ikhwan. Pukulan pengajian boleh sama, bahkan bukan bisa saja berlebih, akan tapi hasil yang hadir di sini bisa saja setiap minggu ada, dan alhamdulillah semuanya hadir. Akan tapi yang memahami belum tentu juga. Begitu juga dalam beribadah. Ibadah boleh saja seorang muslim beribadah berletih sebulan penuh, akan tapi yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla, tidak semuanya pasti. Nah, pernahkah kita tanyakan diri dan kita sentuh diri kita untuk kapan wahai jiwa, kapan wahai diri engkau kembali kepada Allah Azza wa Jalla? Kapan engkau tingkatkan? Kapan engkau beri semangat? Kapan motivasi ada pada diri engkau untuk bisa berpacu?
dengan orang-orang yang saleh yang telah